Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, karena kodrat dan irodatnya kita masih diberi kemampuan untuk melangkah ke masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling agung, manusia paling mulia, yang kita dambakan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan saya mewakili pengurus DKM Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan beberapa hal sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Juni 2023 adalah jatuh pada pukul 11.53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah yang bertugas sebagai khotib pada siang hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Ahmad Mulyana. Beliau adalah sekretaris DKM Abu Bakar As-Siddiq, dan azan akan dikumandangkan oleh Ustadz Didin Sudirman, dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Nazar Abdillah. Baik, berikutnya laporan keuangan DKM Abu Bakar As-Siddiq. Saldo awal 82.494.084 rupiah. Penerimaan tanggal 30 Mei 2025 canceling Jumat yang lalu 3.165.000. Kemudian pengeluaran tanggal 9 Juni 2025 konsumsi kajian Sabtu pagi 500.000. Tanggal 9 Juni 25 operasional konsumsi kajian Ahad 500.000. Tanggal 13 Juni 2025 operasi giat Jumat dan kajian Ahad malam 500.000. Jadi total pengeluaran 1.500.000 rupiah. Saldo kas akhir per tanggal 13 Juni 2025 sebesar 84.159.084 rupiah. Demikian laporan keuangan dari pengurus DKM Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian himbauan kepada hadirin, kepada jamaah Abu Bakar As-Siddiq yang membawa kendaraan, terutama yang membawa roda 2, mohon diparkir di tempat yang telah disediakan dan menggunakan kunci ganda demi keamanan dan kenyamanan. Dan juga para hadirin yang membawa alat komunikasi, mohon di posisi silent supaya kita lebih khusyuk dan lebih nyaman dalam beribadah. Demikian himbauan dan pengumuman dari DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الشلاء هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إنك برحمتك يا الحي Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah kita pada hari ini masih dapat memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita semua, paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat mengajak khususnya kepada diri khatib, umumnya pada hadirin semuanya, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, baik dan buruknya perilaku seseorang, baik itu ucapan, sikap, dan perbuatan, itu sangat tergantung kepada kondisi keadaan hati orang tersebut. Bila hatinya baik, tentunya perilaku, baik itu ucapan, tindakan, perbuatannya akan baik. Dan bila hatinya buruk, maka ucapan, perilaku, dan perbuatan juga akan buruk. Jadi hati sangat menentukan kepada baik dan buruknya perilaku yang kita kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa illa alla wahyal qalb." Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka anggota tubuhnya akan baik pula. Dan apabila ia buruk, maka anggota tubuhnya akan buruk pula. Sekali lagi, hati sangat menentukan atas baik buruknya perilaku yang kita kerjakan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar hati kita tetap bersih, lurus, istiqomah, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 amalan yang dapat kita lakukan agar hati tersebut dapat terjaga dengan baik. Yang pertama, bahwa hati harus dibersihkan. Tentunya seperti halnya benda lainnya, badan ataupun yang lain, bahwa hati bisa terkena oleh kotoran. Kotorannya bukan debu, tapi kotorannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran-kotoran tersebut? Tentunya yang pertama adalah dengan beristighfar, memohon Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan atas dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita bertobat atas apa yang kita kerjakan, atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahwa insya Allah dengan kita beristighfar, memohon ampun, dan bertobat kepada Allah SWT, hati kita akan senantiasa terjaga dan bersih dari kotoran-kotoran dosa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naja wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah
wa huwa ramul ladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka ada titik hitam di hatinya, dan ketika dia meninggalkan dosa tersebut dengan memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bersih kembali. Dan jika dia kembali melakukan atau berbuat dosa, maka titik hitamnya terus bertambah di hatinya dan akan menebal sampai menggunung. Dan itulah yang menyelubungi dan hati dari cahaya, seperti yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi apa dosa yang telah kita lakukan, kita kerjakan, akan senantiasa menutupi hati kita, dan notah ataupun noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita semakin tebal, semakin gunung, sehingga tidak dapat menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hati yang bersih membuat kita menjadi sensitif dan peka terhadap dosa, dan dosa adalah kotoran yang menyebabkan kita menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin rahimakumullah, yang keduanya, hati harus dilembutkan. Kelembutan hati sangat penting untuk dapat kita miliki, karena dengan hati yang lembut inilah interaksi hubungan dengan orang lain akan terjalin dengan baik, dan tentunya ia akan mudah menerima nilai-nilai kebenaran. Kelembutan hati membuat kita memandang dan menyikapi orang lain dengan sudut pandang penuh kasih sayang. Ketika ada saudara kita yang sedang dalam kesulitan, tergerak hati kita untuk dapat menolong dan meringankan kesulitan tersebut. Itu juga ketika ada saudara kita yang sedang mengalami kesusahan hidupnya, tentunya kita akan senantiasa tergerak hati kita ingin untuk membantu saudara kita yang sedang dalam kesusahan tersebut. Intinya bahwa dengan kelembutan yang kita miliki, bahwa hati yang lembut yang ada pada diri kita akan menjauhkan kita dari rasa benci terhadap orang lain. Hadirin rahimakumullah, ada perilaku yang harus kita waspadai yang menyebabkan hati kita menjadi keras, sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah ta'ala qaswatul lil qalbi, wa inna ab'adal nasi minallahil qalbul qasi. Janganlah kalian banyak berbicara yang bukan dalam rangka zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bicara yang bukan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati menjadi keras. Sementara manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Hadirin rahimakumullah, agar hati kita menjadi lembut,
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna rajulan saka ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaswada qalbihi faqala insah ra'sal yatim wa atimil miskin." Seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengadakan hatinya yang keras. Maka beliau menasihatinya, usaplah kepala anak yatim, sayangilah anak yatim, dan berilah makanan kepada orang miskin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar hati kita bersih, lurus, dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mendoakan hati kita. Jadi ini sangat penting dan kadang-kadang kita melupakannya. Hati manusia itu bisa berubah dengan cepat. Karena dalam bahasa Arab, hati artinya qalbun. Artinya bolak-balik, cepat berubah-ubah. Pada pagi hari bisa mengatakan A, siang hari mengatakan B, sore hari bisa mengatakan C, bahkan malam hari bisa mengatakan D, atau kembali ke awal. Oleh karena itu tentunya kita perlu mendoakan hati kita agar hati kita tetap lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa agar hati kita lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin hadir semuanya sudah hafal, tapi alangkah baiknya itu setiap pada sholat, setiap ada kesempatan kita bacakan untuk menjaga agar hati kita tetap terjaga dengan baik. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di jalan atau di atas agama. Itu doa yang pertama. Dan doa yang kedua adalah Allahumma musarrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalikan hati, palingkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Jadi itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua, agar kita, hati kita senantiasa lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan membersihkan hati kita, yang pertama yaitu dengan bertobat mohon ampun kepada Allah taala, yang keduanya dengan melembutkan hati kita, dan yang ketiganya mendoakan hati kita, insya Allah bahwa hati kita akan terjaga dengan baik, jauh dari dosa. Kemudian Allah akan menjaga kita untuk senantiasa mendapatkan hidayahnya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi hadirin semuanya umumnya dan khususnya bagi saya yang menyampaikan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafil wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.